Perkenalkan, saya Sri Mulyani dari Institut Teknologi Indonesia yang mengambil aktivitas UI UX Designer di BISA AI Academy. Di sini saya menyampaikan webinar saya dengan tema Masa Depan Teknologi 5G, bagaimana dampaknya terhadap bisnis dan kehidupan sehari-hari. Di mana daftar isinya ada yang pertama pengenalan teknologi 5G, yang kedua dampak terhadap bisnis, yang ketiga dampak terhadap kehidupan sehari-hari, yang keempat tantangan dan risiko, dan yang kelima masa depan dan kesimpulan. Pengenalan teknologi 5G. 5G sendiri memiliki arti teknologi komunikasi generasi kelima menggantikan teknologi 5G dengan meningkatkan performa, memungkinkan konektivitas lebih cepat dan lebih luas. Karakteristik utama 5G ialah teknologi komunikasi generasi kelima menggantikan teknologi 5G dengan meningkatkan performa, memungkinkan konektivitas lebih cepat dan lebih luas. Perbandingan dengan generasi sebelumnya ialah kecepatan unggah dan unduh jauh lebih cepat dibandingkan 5G. Kemampuan mendukung lebih banyak perangkat secara simultan, kualitas sinyal dan konektivitas yang lebih stabil. Sejarah dan perkembangan 5G. Evolusi dari 1G hingga 5G. 1G ialah komunikasi analog dasar. 2G peralihan ke komunikasi digital. 3G peningkatan kecepatan data untuk akses internet. 5G kecepatan data serta efisiensi yang lebih tinggi. Dan 5G sendiri adalah revolusi dalam kecepatan dan konektivitas. Tokoh dan pihak terlibat dalam pengembangan. Organisasi standarisasi internasional seperti 3GPP, perusahaan teknologi besar termasuk Huawei, Qualcomm, dan Ericsson. Pemerintah dan regulator yang mendukung penerapan 5G. Dan ada juga pencapaian utama dalam perkembangan 5G ialah pengembangan New Radio sebagai standar global 5G. Uji coba jaringan 5G di berbagai negara, maju komersialisasi layanan 5G di beberapa pasar utama. Ada juga keunggulan dan kelemahan 5G sendiri. Yang pertama, kecepatan dan kapasitas. Kecepatan internet mencapai hingga 20 Gbps. Kapasitas tinggi untuk mendukung banyak perangkat secara bersamaan. Mendukung aplikasi canggih seperti VR dan AR. Yang kedua ada latensi dan koneksi lebih stabil. Latensi sangat rendah hingga 1 milidetik, memungkinkan komunikasi real-time tanpa penundaan. Stabilitas koneksi yang ditingkatkan untuk mendukung mobilitas tinggi. Dan yang ketiga, tantangan implementasinya ialah biaya investasi yang sangat tinggi untuk infrastruktur. Perluasan jaringan yang memakan waktu, terutama di daerah rural. Masalah regulasi dan spektrum frekuensi yang perlu diselesaikan. Dan judul yang kedua, dampak terhadap bisnis. Yang pertama membahas sektor telekomunikasi. Yang pertama, peningkatan layanan dan infrastruktur. Pengembangan jaringan 5G untuk kecepatan internet yang lebih tinggi. Peningkatan kapasitas data untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Peningkatan kualitas layanan pelanggan melalui teknologi AI. Yang kedua, persaingan antar penyedia jasa. Perang harga antara penyedia layanan telekomunikasi untuk menarik pelanggan. Inovasi layanan tambahan seperti paket bundling internet dan TV kabel.
Penawaran paket data tak terbatas untuk menarik pelanggan baru. Inovasi layanan telekomunikasi. Penyediaan layanan VoIP atau Voice over IP yang lebih stabil. Pengembangan platform komunikasi terpadu seperti penyatuan panggilan, video, pesan, dan email. Adopsi teknologi cloud untuk layanan penyimpanan data yang lebih aman dan fleksibel. Selanjutnya, transformasi di industri lain yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otomotif dan kendaraan terhubung. Integrasi teknologi sensor dan GPS untuk navigasi otomatis. Pengembangan kendaraan otonom yang dapat beroperasi tanpa pengemudi. Konektivitas antar kendaraan untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Perawatan kesehatan jarak jauh. Penggunaan aplikasi telemedicine untuk konsultasi medis jarak jauh. Monitoring kesehatan pasien secara real-time melalui perangkat wearable. Pengiriman obat otomatis berdasarkan resep digital yang terintegrasi. Yang ketiga, produksi dan otomasi industri. Penggunaan robot industri untuk meningkatkan efisiensi produksi. Implementasi otomatisasi dalam rantai pasokan untuk pengelolaan stok yang lebih baik. Penggunaan teknologi IoT untuk pemantauan kondisi mesin dan perawatan prediktif. Ada juga model bisnis baru. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Pengembangan perangkat rumah pintar untuk efisiensi energi. Implementasi IoT dalam pertanian untuk pemantauan lahan dan tanaman. Penggunaan IoT dalam manajemen kota pintar untuk meningkatkan layanan publik. Augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Penggunaan VR dalam pelatihan karyawan untuk simulasi skenario kerja. Integrasi AR dalam retail untuk pengalaman belanja lebih interaktif. Penerapan VR dalam bidang kesehatan untuk terapi pasien psikologis. Analitik data besar dan kecerdasan buatan atau AI. Penggunaan analitik data besar untuk memahami tren konsumen dan prediksi pasar. Implementasi AI dalam layanan pelanggan melalui chatbot otomatis. Optimalisasi rantai pasukan melalui analisis data dan algoritma prediktif. Selanjutnya membahas tentang dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi dan hiburan. Pengalaman streaming video. Peningkatan kualitas visual dengan resolusi 4K dan HDR. Akses tanpa gangguan ke berbagai platform streaming. Penggunaan AI untuk rekomendasi konten yang lebih personal. Yang kedua, gaming dengan kualitas tinggi. Ketersediaan game dengan grafis realistis dan gameplay yang immersif. Pengalaman multiplayer yang lebih mulus dengan latensi rendah. Integrasi VR dan AR untuk pengalaman gaming yang lebih mendalam. Yang ketiga, media sosial dan aplikasi komunikasi. Interaksi real-time melalui video call dan live streaming. Peningkatan penggunaan filter dan efek AI dalam komunikasi. Keamanan data dan privasi pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, kualitas rumah dan pribadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat terhubung. Part pertama, perangkat terhubung ialah otomatisasi peralatan rumah tangga seperti lampu, AC, dan kulkas. Penggunaan asisten suara untuk mengendalikan perangkat rumah. Integrasi berbagai sistem untuk efisiensi energi yang lebih baik. Paretra it's ultrasonic.
Dan part 2 perangkat yang terhubungnya, penggunaan kamera pengawas dengan teknologi AI untuk deteksi anomali. Sistem alarm yang terhubung langsung dengan ponsel pintar. Peningkatan keamanan pintu dengan smart lock yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan part 3 perangkat terhubungnya ialah konektivitas seamless antar perangkat dalam ekosistem yang sama. Monitoring kesehatan melalui perangkat wearable. Kemudahan akses informasi dan hiburan di mana saja melalui perangkat mobile. Selanjutnya membahas tentang mobilitas dan transportasi. Yang pertama adalah kendaraan otonom. Kendaraan yang dapat berkendara sendiri tanpa intervensi manusia. Pengurangan kecelakaan lalu lintas akibat human error. Peningkatan efisiensi bahan bakar dan penurunan emisi karbon. Yang kedua ada transportasi umum yang terhubung. Integrasi sistem tiket dan jadwal melalui aplikasi mobile. Pemantauan kondisi lalu lintas secara real time untuk efisiensi rute. Ketersediaan Wi-Fi dan hiburan on-board dalam transportasi umum. Yang ketiga ada navigasi dan layanan berbasis lokasi. Aplikasi navigasi dengan peta yang selalu diperbarui, rekomendasi lokasi berdasarkan preferensi dan riwayat pengguna. Penggunaan geofencing untuk layanan khusus seperti promosi dekat lokasi pengguna. Selanjutnya membahas tentang tantangan dan risiko daerah 5G. Yang pertama ada infrastruktur dan investasi. Ada biaya pembangunan infrastruktur 5G. Pengadaan perangkat keras yang mahal, biaya pemasangan menara dan jaringan fiber optik, pengeluaran untuk riset dan pengembangan. Yang kedua ada keberlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan operasional dan perawatan rutin, peningkatan kapasitas dan modernisasi, dampak lingkungan dari peralatan teknologi, kemitraan dan kolaborasi, kesepakatan bisnis antara operator dan pemerintah kolaborasi dengan penyedia teknologi internasional, hubungan dengan lembaga penelitian untuk inovasi. Dan untuk bagian keamanan dan privasi, dibagi menjadi 3 yaitu ancaman keamanan siber, di mana serangan malware dan virus kerentanan terhadap peretasan risiko pencurian data sensitif. Yang kedua, perlindungan data pribadi, implementasi enskripsi dan protokol keamanan, kebijakan akses data yang ketat, pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan data. Dan yang ketiga, regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional, pembaruan regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi, audit dan pemantauan oleh badan pengawas. Sosial dan ekonomi. Ketimpangan digital. Yang pertama ada ketimpangan digital. Akses terbatas di daerah terpencil, perbedaan kualitas layanan antara wilayah urban dan rural, hambatan ekonomi bagi kelompok kurang mampu. Dan yang kedua ada dampak sosial terhadap pekerja dan komunitas. Penggantian pekerjaan manual dengan otomatisasi, perubahan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerja, integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada implikasi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, ketergantungan ekonomi pada infrastruktur digital, persaingan global di sektor teknologi, informasi dan komunikasi. Lalu membahas tentang masa depan dan kesimpulan. Masa depan, prediksi dan tren masa depan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teknologi masa depan yang didorong oleh 5G, pengembangan Internet of Things atau IoT, peningkatan kemampuan jaringan nirkabel, aplikasi augmented reality AR,
dan virtual reality VR. Yang kedua, perubahan dalam pola konsumsi. Peningkatan konsumsi konten digital, pembelian produk dan layanan secara online, pertumbuhan layanan streaming dan gaming. Yang ketiga ada inovasi lanjutan dan pengembangan. Pengembangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi dan robotika dalam berbagai sektor, teknologi ramah lingkungan dan keberlanjutan. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari materi tentang teknologi 5G dibagi menjadi 3 kesimpulan. Yang pertama ada ringkasan dampak teknologi 5G, peningkatan konektivitas global, perubahan signifikan dalam industri dan bisnis, dampak positif pada efisiensi dan produktivitas. Dan untuk yang kedua, potensi masa depan yang positif yang terbagi menjadi 3, yaitu kemajuan dalam kualitas hidup, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ialah peran kolaborasi dan inovasi, yang dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada kolaborasi antara berbagai industri. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif.